Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Akfa Aulia Gastia dan ada dua teman saya, Nabila Nurmi Azhara dan Amanda Ayu Mesya. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu tafsir, takwil, terjemah, dan urgensi mempelajari tafsir. Semoga penjelasan dari kami bermanfaat. Dan kita langsung saja ke materi, dimulai dari pengertian tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tafsir. Dimulai dari pengertian tafsir. Tafsir adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran, dan isinya berfungsi sebagai mubayyin, pemberi penjelasan. Menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Terdapat 3 bentuk penafsiran, yaitu tafsir bil matsur, at-tafsir bil ra'yi, dan tafsir isyari. Sedangkan dari segi corak lebih beragam, ada yang bercorak sastra bahasa, fikih, teologi, filsafat, tasawuf, ilmiah, dan corak sastra budaya kemasyarakatan. Usaha menafsirkan Al-Quran sudah dimulai semenjak zaman para sahabat Nabi yang terkenal banyak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, yaitu Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Di sini ada macam-macam tafsir. 1. Tafsir bi al-matsur. Bi al-matsur dari kata atsar yang berarti sunnah, hadis, jejak, peninggalan. Karena dalam melakukan penafsiran, seorang mufasir menelusuri jejak atau peninggalan masa lalu dari generasi sebelumnya hingga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tafsir bi al-matsur adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah Nabi, Al-Quran dengan pendapat atau penafsiran para sahabat Nabi dan tabi'in. 2. Tafsir bi al-ra'yi adalah menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan kemampuan ijtihad atau pemikiran tanpa meninggalkan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran atau dengan hadis, dan tidak pula meninggalkan sama sekali penafsiran para sahabat dan tabi'in. Bentuk ini mengembangkan penafsiran dengan bantuan bermacam-macam ilmu pengetahuan seperti ilmu bahasa Arab, ilmu qiraah, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, usul fikih, ilmu sejarah, dan lain sebagainya. 3. Tafsir bil iktirani disebut juga dengan metode campuran antara tafsir bil matsur dan tafsir bil ra'yi, yaitu menafsirkan Al-Quran yang didasarkan atas perpaduan antara sumber tafsir riwayat yang kuat dan sahih dengan sumber hasil ijtihad akan pikiran yang sehat. Ada juga perbedaan ilmu tafsir dan tafsir. Perbedaan ilmu tafsir dan tafsir bisa dilihat dari segi kedudukan, segi tujuan, segi kitab atau materinya, dan dari segi sebab akibat. Perkenalkan, nama saya Amanda Ayu Mesya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Berikutnya yaitu takwil. Secara bahasa, takwil bermakna kembali kepada asalnya, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 82, yaitu artinya, itulah takwil apa yang kamu tidak mampu atasnya bersabar. Secara etimologis atau logwi, takwil berasal dari kata al-awal, artinya kembali, atau dari kata al-ma'al, artinya tempat kembali. Muhammad Husaya Al-Zahabi mengemukakan bahwa dalam pandangan ulama salaf atau klasik, takwil memiliki dua pengertian. Yang pertama, penafsirkan suatu pembicaraan teks dan menerangkan maknanya tanpa mempersoalkan apakah penafsiran dan keterangan itu sesuai dengan apa yang tersurat atau tidak. Yang kedua, takwil adalah substansi yang dimaksud dari sebuah pembicaraan itu sendiri atau nafs al-murad bi al-qalam. Jika pembicaraan itu berupa tuntutan, maka takwilnya adalah perbuatan yang dituntut itu sendiri. Dan jika pembicaraan itu berbentuk berita, maka yang dimaksud adalah substansi dari suatu yang diinformasikan. Adapun pengertian takwil menurut para ulama yaitu sebagai berikut. Yang pertama
Menurut Al-Jurzani, takwil adalah memalingkan satu lafaz dari makna lahirnya terhadap makna yang dikandungnya, apabila makna alternatif yang dipandangnya sesuai dengan ketentuan Alkitab dan As-Sunnah. Yang kedua, menurut ulama kholaf, takwil adalah mengalihkan suatu lafaz dari makna yang rajih pada makna yang marjuh karena ada indikasi untuk itu. Yang ketiga, menurut sebagian ulama lain, takwil ialah menerangkan salah satu makna yang dapat diterima oleh lafaz. Selanjutnya yaitu terjemah. Arti terjemah menurut bahasa adalah salinan dari suatu bahasa ke bahasa lain atau mengganti, menyalin, memindahkan kalimat dari suatu bahasa ke bahasa lain. Sedangkan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh As-Sabuni, memindahkan bahasa Al-Quran ke bahasa lain yang bukan bahasa Arab dan mencetak terjemah ini ke beberapa naskah agar bisa dibaca orang yang tidak mengerti bahasa Arab sehingga dapat memahami kitab Allah Subhanahu wa taala dengan perantara terjemahan. Pada dasarnya ada 3 corak penerjemah. Yang pertama, terjemah maknawiyah tafsiriyah, yaitu menerangkan makna atau kalimat dan mensyarahkannya, tidak terikat oleh letterleknya melainkan oleh makna dan tujuan kalimat aslinya atau sinonim dengan tafsir. Yang kedua yaitu terjemah harfiah bi al-misli, yaitu menyalin atau mengganti kata-kata dari bahasa asli dengan kata sinonimnya atau muradif ke dalam bahasa baru dan terikat oleh bahasa aslinya. Dan yang terakhir terjemah harfiah bizuni al-misli, yaitu menyalin atau mengganti kata-kata bahasa asli ke dalam bahasa lain dengan memperhatikan urutan makna dan segi sastranya. Sebagai penerjemah, ada syarat-syarat dalam menerjemahkan. Yang pertama, penerjemah benar-benar mengetahui dan menghayati kedudukan dan aspek-aspek kedua bahasa, yaitu bahasa asal dan bahasa terjemah. Yang kedua, penerjemah mengetahui pola kalimat dan ciri khas kedua bahasa. Yang ketiga, bahasa terjemah memenuhi semua makna dan maksud yang ada pada bahasa asal. Dan yang terakhir, bahasa pertama tidak boleh melekat pada bahasa terjemah lagi. Terjemah harus benar-benar memindahkan makna bahasa pertama ke dalam bahasa terjemah. Yang selanjutnya yaitu metode tafsir. Metode tafsir dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu metode ijmali atau global. Yang kedua, metode tahlili atau analitis. Yang ketiga, metode mukharin atau kumulatif. Dan yang terakhir, metode ma'udhu'i atau tematik. Saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu metode ijmali atau global. Metode tafsir ijmali yaitu menafsirkan Al-Quran dengan cara singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. Metode ini menjelaskan ayat-ayat Quran secara ringkas, tapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti dan enak dibaca. Sistematika penulisannya mengikuti susunan ayat di dalam mushaf. Penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Quran. Kelebihan metode ijmali adalah lebih praktis dan mudah dipahami, bebas dari penafsiran Israiliyat, serta akrab dengan bahasa Al-Quran. Sedangkan kekurangannya adalah menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial karena tidak adanya ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai. Kemudian yang kedua yaitu metode tahlili atau analitis. Yang dimaksud dengan metode analitis adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Kelebihan dari metode tahlili adalah mempunyai ruang lingkup yang luas dan memuat berbagai ide serta gagasan-gagasan. Sedangkan kekurangannya adalah menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial, melahirkan penafsir secara subjektif dan sudah masuk pemikiran Israiliyat. Kemudian yang ketiga yaitu metode mukharin atau kumulatif.
Tafsir Al-Muharrim adalah baik dari segi isi maupun redaksi atau antara pendapat penafsiran sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkannya antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis. Pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Kelebihan metode Muharrar adalah memberikan wawasan yang relatif lebih luas, karena membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang terkadang kontradiktif. Selain itu, berguna juga bagi yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat. Sedangkan kekurangannya adalah tidak cocok bagi para pemula karena pembahasannya terlalu luas. Kurang diandalkan untuk menjawab permasalahan, terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh ulama daripada mengemukakan penafsiran-penafsiran baru. Yang keempat yaitu metode ma'udhu'i atau tematik. Metode tematik ialah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya seperti asbab al-nuzulul, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen yang berasal dari Al-Quran, hadis, maupun pemikiran rasional. Kelebihan metode ma'udhu'i adalah menjawab tantangan zaman yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan praktis dan sistematis, serta dapat menghemat waktu. Dinamis sesuai dengan tuntutan zaman, membuat pemahaman menjadi utuh. Sedangkan kekurangannya adalah memenggal ayat yang mengandung permasalahan berbeda, serta membatasi pemahaman ayat. Adapun perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Terjemah di sini memiliki 4 perbedaan, yang diantaranya pertama, terjemah memiliki gaya tersendiri, yaitu dengan tetap menjaga keaslian posisinya. Kedua, terjemah tidak mentoleransi pembelokan bahasan. Yang ketiga, terjemah dituntut konsisten dan setia kepada makna dan maksud dari kata asalnya. Keempat, terjemahan harus konsisten dengan makna dan maksud yang diterjemahkan, yaitu antara hasil penerjemahan dengan yang dimaksudkan oleh pengarangnya. Sedangkan tafsir yang biasanya terfokus pada makna teks lahirnya, dan takwil mengacu pada pengambilan makna yang lebih mendalam yang tersembunyi dari ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, adapun urgensi tafsir Al-Quran dalam Islam. Sebelum kita lanjut, bahwa kita ketahui Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab dengan segala macam kekayaan bahasanya. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai dasar akidah, kaidah-kaidah syariat, asas-asas perilaku, menuntun manusia ke jalan yang lurus dalam berpikir dan beramal. Oleh sebab itu, dengan urgensi tafsir seperti ini, membawa ulama sepakat bahwa tafsir termasuk fardu kifayah dan merupakan salah satu 3 ilmu syariat yang paling utama setelah hadis dan fikih. Keutamaan ilmu tafsir bukan hanya karena ilmu ini membahas pokok ajaran agama yang sangat dibutuhkan, akan tetapi mempelajari ilmu mengandung tujuan mulia karena pokok kajiannya adalah kalamullah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.